Halo, selamat malam semua foodpreneur ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja, di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Malam ini saya akan ditemani hadir siap. Ini kayaknya teman-teman apa ya? Kayaknya udah nungguin kelihatannya nih ya IG Live Foodies di malam hari ini. Saya akan coba panggil narasumber kita di malam hari ini. Nah, dan teman-teman boleh pada apa namanya? Ya, dada-dada dulu boleh. Kemudian yang mau silaturahmi juga boleh, yang mau ngasih tahu bisnisnya brandnya apa, siapa tahu ada yang nyangkut, ya nggak sih? Kita tunggu sebentar ya, saya akan coba terhubung dengan narasumber kita malam hari ini. Ditunggu ya. Ya, ditunggu sebentar. Oke, belum muncul. Ya, kita masih tunggu. Semoga ini di sini sih di Bandung lagi hujan. Tapi semoga nih ya, semoga tidak terlalu sulit untuk tersambung. Ya, kita masih tunggu. Gak bosan-bosannya aku juga pengen ngingetin buat teman-teman yang nanti mau nanya ke narasumber kita pada malam hari ini, itu boleh, tapi nanti Q&A yang ada di bawah itu ya, nih yang ini nih. Nih yang di bawah ini. Jadi nanti karena sebentar lagi hujan juga Kak, ya sama. Karena sebentar lagi mau aku tutup komennya. Oke, halo, selamat Halo, malam. malam Mbak Sarita. Senang Selamat sekali malam. nih bisa hadir di sini. Aku juga happy banget loh Mas Isa ya. Oke, Iya, teman-teman komennya aku matiin dulu ya teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman yang mau nanya ke Mas Isa boleh nanti di kolom Q&A yang ada di bawah itu yang ada tanda tanyanya. nih, Oke, Mas biar. Isa, kita langsung aja. Di sana hujan nggak ya? Di Bandung hujan soalnya. Alhamdulillah ini dari pagi, sore ini hujan. Tadi juga kita sempat coba sinyal agak kurang bagus, tapi sekarang udah reda dan sinyalnya sudah bagus. Sinyalnya Gimana di udah Bandung cukup. masih hujan? Itu di sini jadi deres, tadi padahal enggak. Oh, gantian berarti di Bogor Gantian ke kayaknya. Bandung ya. Oke, Oke, nah malam hari ini Mas Isa nih kayaknya udah siap banget nih, kelihatannya udah ready banget. Nah, tapi sebelum kita sharing lebih lanjut lagi di malam hari ini, ya. mungkin boleh ya sedikit Mas Isa kenalan kali ya. Kenalan Oke, karena boleh. tentunya teman-teman foodpreneur banyak yang belum kenal Mas Isa ini siapa, Mm-mm. kemudian apa berkaryanya, bekerjanya di perusahaan Ya. seperti apa, dan mungkin Mm-mm. kegiatannya akhir-akhir ini ngapain aja. Silakan Mas. Oke. Oke, mungkin aku nyapa dulu yang udah hadir. Selamat malam yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. foodpreneurs yang sudah hadir di malam hari ini, senang sekali bisa kenalan nih. Dan juga mungkin ada sahabat pegadaian juga yang ikut join. Ya, Mudah-mudahan acara malam ini bermanfaat. Kenalin, nama saya Isa Ramadhani. Untuk sekarang posisi di manajer brand produk di PT Pegadaian. Ya, kesehariannya lebih ke namanya juga brand ya. Kita melihat brand dan sering juga mendengar nih aspirasi-aspirasi masyarakat lewat riset ataupun survei. Sebenarnya orang-orang tuh butuhnya produk yang seperti apa sih, khususnya produk keuangan ya, karena di Pegadaian. Mungkin nanti kita akan bahas tuntas deh. Mungkin produk-produk yang sesuai dengan pilihan foodpreneurs ataupun dengan sahabat Pegadaian. Oke. Nah, itu mungkin sedikit buat teman-teman yang belum kenal Mas Isa itu Ya. siapa. Tadi udah sedikit disebutin ya. Nah, paling mungkin boleh nggak dari Mas Isa apa Mm-mm. dijelasin kali ya. Maksudnya sebenarnya kan kalau teman-teman Ya. ngembangin usaha tentunya ya banyak banyak banget butuh support gitu kan, dukungan. Nah, kalau Ya. misalnya ya di Pegadaian sendiri itu apa aja sih sebenarnya support-support yang mungkin bisa diberikan atau difasilitasi? Oke. Mungkin sebelum ke situ, memang Pegadaian ini, kalau mau cerita ya, Pegadaian Ya, ini sangat dekat dengan pengusaha ataupun pebisnis. ya. Kenapa? Karena hampir 60%, lebih dari 60% nasabah kita adalah pengusaha. Baik Hmm, itu pengusaha yang
kecil, mikro, besar, ataupun memang yang masyarakat umum yang mempunyai usaha sampingan seperti itu. Nah, produk-produk Pegadaian juga sangat membantu pengusaha karena kita banyak sekali produk yang customize, yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengusaha, baik dari yang mau mulai usaha maupun mungkin usaha yang sudah berjalan. Seperti itu. Tapi kalau dari kalau produk-produknya bisa nggak Mas dijelasin? Maksudnya kira-kira yang khusus untuk pengusaha, misalnya kayak pengusaha bisnis kuliner lah ya, mungkin ya, karena di Foodies ya. Itu mungkin buat foodpreneur yang mungkin baru mau mulai usaha sampai yang udah tengah-tengah, sampai yang udah usahanya pengen scale up atau ekspansi besar. Nah, itu ada nggak sih produk yang match seperti apa? Nah, produk yang match dengan usaha di Pegadaian itu sangat banyak. Nanti aku coba sebutin satu-satu. Sebenarnya tadi disampaikan Pegadaian dekat dengan usaha. Kenapa? Karena biasanya pengusaha itu punya aset yang digunakan untuk mencari modal. Nah, contohnya di emas. Kalau aku nyebutnya 3 serangkai nih. Pegadaian, emas, pengusaha, emas, dan Pegadaian. Pengusaha, itu 3 serangkai. Ya, itu 3 serangkai yang biasanya pengusaha yang punya emas itu kalau butuh modal langsung datangnya ke Pegadaian. Nah, terus produknya apa nih? Tadi ditanyain sama produknya apa? Banyak sekali produk. Bahkan ada produk yang bunganya 0%, Mbak Sarita. Ya, jadi buat yang memang baru mau memulai usaha, bingung mencari, karena kalau prinsip usaha kalau menurutku ya adalah punya kemauan, mau mencari dan juga mau berusaha dan juga mau mencari partner keuangan. Nah, salah satunya Pegadaian. Tadi disebutkan ada produk namanya Gadai Bebas Bunga, namanya Gadai Peduli, Mbak Sarita. Ya. Jadi untuk foodpreneurs yang butuh modal 1 juta cukup datang Pegadaian, bawa asetnya misalkan emas, dapat pinjaman 1 juta tanpa bunga selama 3 bulan. Ini produk ini sampai dengan akhir tahun ini masih ada. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalkan yang udah mau meningkat lagi, tergantung dari asetnya. Asetnya punya emas, butuh modal, tinggal langsung datang Pegadaian, berapapun bisa kita bantu. Gitu, Mbak Sarita. Oke, nah kalau misalnya nih Mas dari program-program, ini kan Pegadaian banyak banget tadi ya kayaknya programnya ya. Nah, tapi program mana aja sih yang bisa diajukan oleh pebisnis pemula nih? Karena kan mungkin ada juga dari teman-teman foodpreneur foodies yang lagi nonton sekarang nih ya, lagi nonton sekarang ya, yang baru akan mulai bisnisnya nih. Jadi dan biasanya tuh kan kalau mau mulai bisnis itu biasanya ya, gitu kan terkendala sama modal. Nah. Ada nggak nih, maksudnya program-program dari Pegadaian yang cocok buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis? Nah, ini kayaknya pertanyaannya bagus banget. Dan mungkin saat ini juga kita, Foodies ini tempat yang pas banget untuk hal ini. Kenapa? Karena Pegadaian kerjasama nih dengan Foodies nih untuk acara. Kita pengen nih mencari orang-orang yang memang mau untuk menjadi pengusaha dan mau untuk berusaha menjadi pengusaha. Nanti cukup dengan daftar, nanti Foodies tentunya ahlinya akan membantu sahabat atau foodpreneur untuk belajar memulai usaha. Nah, untuk partner keuangannya bisa dengan Pegadaian. Tadi yang butuh modal, sebenarnya pasti semua orang punya aset sih, Mbak Sat. Kalau misalkan punya emas batangan gitu, simpanan, ataupun emas perhiasan, sebenarnya itu bisa banget untuk digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha. Atau mungkin punya elektronik, bisa juga digadaikan sementara untuk modal usaha. Banyak banget sebenarnya untuk modal usaha. Ya. Nah, kalau ini kan ada, tadi kan disebutin ya, ada produk yang namanya Gadai Peduli. Nah, boleh nggak Gadai Peduli diterangin? Gadai Peduli itu apa sih sebetulnya? Ya, Gadai Peduli itu adalah gadai dengan bunga 0%. Jadi memang Pegadaian sangat concern banget terkait, apalagi di pandemi ini, ingin membantu bagaimana caranya masyarakat memperoleh pinjaman ataupun keuangan dengan bunga seminimal mungkin.
Nah, ini ada memang bunganya 0%. Jadi sahabat pegadaian atau foodpreneurs cukup datang ke pegadaian bawa emas, nanti bisa gadai perhiasannya atau emasnya atau elektroniknya, dapat pinjaman 1 juta. Nanti selama 3 bulan itu bebas sewa modal ataupun bebas bunga. Jadi melunasi hanya pinjamannya saja, nggak ada tambahan lain. Dan itu pun ada tambahan lagi, selain dari bebas bunga, ada diskon 50% untuk administrasi di awal. Itu cara dapetinnya gimana, Mas? Caranya gampang banget. Semua orang itu bisa datang ke pegadaian, syaratnya untuk nasabah baru ataupun nasabah yang sudah tidak bertransaksi lebih dari 2 tahun di pegadaian, cukup datang bawa KTP, bawa emas, langsung bisa mendapatkan Gadai Peduli. Bilang aja langsung datang ke pegadaian, Mbak, emas saya mau gadai 0% atau Gadai Peduli. Nanti langsung dilayani untuk mendapatkan produk. Itu. Tapi buat teman tadi kan yang buat yang butuh modal usaha ya. Tapi kalau misalnya usahanya misalnya udah jalan nih, terus butuh pembiayaan untuk kendaraan operasional, itu ada juga nggak program lainnya? Betul banget di pegadai. Selain untuk modal usaha, mungkin buat foodpreneurs yang memang butuh akomodasi ataupun butuh alat transportasi baru, misalkan motor baru untuk operasional atau mobil baru untuk operasional, kita ada pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Pembelian kendaraan bermotor ini baik baru ataupun second. Nah, itu hebatnya di pegadaian itu bisa baru, bisa second. Untuk uang mukanya mulai dari 15 atau 20%, tergantung dari nanti kendaraan yang diambil. Jangka waktunya bisa sampai dengan 3 tahun, dan syaratnya sudah punya usaha, kalaupun belum punya usaha, sebagai karyawan juga bisa mendapatkan pembiayaan. Cukup menjaminkan BPKB-nya saja, atau cukup membayar uang muka, nanti tinggal ngangsur, dapat mobil atau motor operasional. Itu untuk yang butuh, tapi buat sahabat pegadaian atau foodpreneurs yang memang butuh modal juga, bisa gadaikan BPKB untuk menambah modal kerja, mendapatkan pembiayaan. Syaratnya sama seperti tadi. Oke, nah ini kan ngomongin syarat nih ya. Ya. Aku pengen nanyanya lebih jelas lagi, boleh ya Mas ya? Itu nih. Boleh banget. Nih ya, untuk UMKM yang spesifik banget nih ya, pengen memerlukan modal usaha nih ya. Apakah ada ketentuan dan persyaratannya? Apa aja tuh kalau di Pegadaian? Sebenarnya syaratnya tidak terlalu sulit sama dengan pembiayaan lainnya. Paling kalau gadai, apalagi kalau gadai ya, gadai cukup bawa KTP, bawa barang, selesai. Udah 15 menit udah dapat uang. Kalau misalkan gadai BPKB kendaraan, cukup bawa surat kendaraan, identitas diri, sama surat keterangan usaha, atau kalau pegawai berarti surat keterangan pegawai. Nah, 3 berkas itu diajukan ke pegadaian, nanti ada tim survei, setelah survei bisa dicairkan untuk modal usaha. Nanti tinggal ngangsur tiap bulan sesuai dengan pilihan jangka waktu. Oke, nah itu udah lebih jelas nih, semoga ya teman-teman ya. Nah, tapi kan di kegiatan dan perkembangan Pegadaian ini kan kelihatannya dari tadi kita obrolin ya, kan mendukung banget untuk teman-teman pebisnis di berbagai daerah ya. Ini correct me if I am wrong ya, kalau nggak salah nih. Katanya Pegadaian itu udah sampai 4.000 outlet, bener? Di Indonesia? Bener ya? Oke, nah dan juga katanya bisa online. Bener ya? Nah, boleh nggak nih Mas diceritain dong journey-nya kali ya? Maksudnya kalau misalnya ada yang butuh pinjaman modal usaha, langkah-langkahnya tuh seperti apa Mas tadi? Kan udah bawa KTP sama surat usaha ya? Ya, identitas diri, ya seperti KTP, KK, surat nikah, ya sama lah seperti itu. Identitas kendaraan, BPKB, STNK, fotokopi, nanti sama surat keterangannya. Surat keterangannya sebagai pengusaha, berarti surat keterangan usaha. Kalau pegawai, surat keterangan pegawai. Nanti 3 macam berkas itu tinggal diajukan, nanti kita survei. Gitu. Nah, ngomong-ngomong 4.000, sebenarnya ada 4.000 lebih untuk outletnya, sekitar 4.300 outlet yang ada di seluruh Indonesia. Lebihnya 300 loh, 4.300 ya. Oke, itu tersebarnya di semua pulau ada berarti ya?
Betul, ada di seluruh Indonesia. Kita jangkauannya dari kabupaten, kota, sama kecamatan. Jadi bisa jadi ini buat foodpreneur semua atau sahabat pegadaian keluar rumah jalan kaki udah ada pegadaian, bisa jadi seperti itu karena saling berdekatan, apalagi di kota besar itu sangat berdekatan. Jadi kita memang fokus ke akses yang mudah untuk masyarakat dan juga ada online-nya tadi disebutkan. Jadi kita sudah ada aplikasi namanya Pegadaian Digital buat sahabat pegadaian atau foodpreneurs yang sudah mengenal yang namanya tabungan emas, sudah tahu tabungan emas pasti mengenal. Jadi kalau orang udah nabung di Pegadaian Digital itu, mau dibeli, jual, maupun atau butuh modal digadaikan secara langsung lewat aplikasi bisa. Atau yang tadi, yang butuh modal untuk usaha, pengajuannya bisa lewat aplikasi. Jadi berkas-berkasnya tinggal difoto-foto lewat situ, nanti langsung dihubungi sama tim survei. Jadi lebih memudahkan. Jadi, nah, untuk kenapa sih Pegadaian concern banget dengan UMKM? Sebenarnya balik ke kita BUMN dan kita tuh mempunyai visi dua, Mbak. Yang pertama kita tuh pengen menjadi perpanjangan tangan untuk literasi keuangan bagi masyarakat. Yang kedua kita pengen jadi the best financial pilihan masyarakat. Jadi the best financial untuk masyarakat dan juga sebagai agen inklusi keuangan untuk masyarakat. Jadi memang dari tujuan visinya itu udah jelas, kita tuh pengen sebanyak-banyaknya bagaimana masyarakat bisa menjangkau produk-produk keuangan, khususnya apalagi UMKM, di mana UMKM kan sebagai penggerak ekonomi bangsa. Ke situ, ya. Nah, Mas, tadi kan aku sedikit ulangin ya. Tadi berarti kan berkas-berkasnya disiapin gitu ya, kalau misalnya mau mengakses tadi ya, ke Pegadaian. Itu kan berarti teman-teman yang paling penting itu adalah kumpulkan berkas-berkasnya dulu. Kemudian untuk pengajuan itu harus datang ke tadi 4.300 outlet tadi ya, yang ada di seluruh Indonesia ya. Kemudian di sana nanti pastinya ada petugasnya kan ya? Ya. Ya, ada petugasnya, kemudian diajukan, nanti akan ada tim yang akan mensurvei kali ya. Survei. Nah, itu kalau offline. Nah, kalau online tadi berarti harus download, apa tadi nama aplikasinya? Pegadaian Digital. Pegadaian Digital, dari sana bisa juga ya tadi ya untuk bisa untuk pengajuannya ya. Nanti berkasnya cukup disiapkan di rumah, nanti tim surveinya datang atau nanti ada yang menghubungi untuk nanti tinggal berkasnya diserahkan sekalian survei. Oke. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya dulu nih misalnya ya kan, kalau misalnya datang ke outlet kan takutnya kalau nggak jadi malu gitu ya. Iya. Gitu kan. Nah, boleh nggak Mas kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya dulu ke adminnya @sahabatpegadaian, boleh nggak tuh? Boleh banget. Boleh kalau kita dan mungkin buat foodpreneurs juga nih, kan udah dapat ilmu nih dari foodies, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana berbisnis. Tinggal cari partnernya aja nih. Partnernya siapa? Boleh dong follow Sahabat Pegadaian. Nanti di situ mau tanya-tanya produk yang sesuai apa, karena jujur banyak banget produk Gadai sendiri, Mbak Sarita, kalau boleh aku jelasin ya, Gadai sendiri di custom banyak banget untuk berbagai kebutuhan gitu. Misalkan orang Gadai itu bisa milih, aku pengen pilihan bunganya hitungan harian, bisa ada. Aku pengen yang per 15 hari jasanya, atau aku pengen bayarnya angsuran per bulan, bisa di custom seperti itu. Jangka waktunya juga pengen singkat, pengen panjang, boleh. Jadi kalau syarat Gadai mungkin sangat gampang, tapi kalau mungkin sama juga yang BPKB, mau bayarnya pilihan jangka waktunya ada, mau yang jangka pendek, jangka panjang. Ada. Terus pembayarannya juga mau sekali lunas atau mau per bulan ngangsur. Juga ada pilihan seperti itu. Jadi memang sangat di custom sesuai dengan kebutuhan. Apalagi namanya pengusaha ya, biasanya pebisnis itu turnover dari uangnya sendiri, perputarannya biasanya beda-beda tergantung dari jenis usahanya. Ada yang cepat, ada yang bulanan, ada yang mungkin agak lama ya, tergantung dari bisnisnya. Itu juga bisa disesuaikan dengan bisnisnya seperti itu. Jadi pokoknya teman-teman kalau masih bingung-bingung atau misalnya takut ya, kan ada ya beberapa teman-teman, kalau misalnya datang, kalau nggak jadi nanti saya takut malu gitu. Nah, mendingan teman-teman tanya-tanya dulu, boleh lah ya berarti ya ke Sahabat Pegadaian ya. Atau kalau telepon atau apa, nggak ya, disaraninnya ke Instagramnya dulu aja kalian tanya-tanyanya ya.
di Instagram Sahabat Pegadaian atau webnya juga web Sahabat Pegadaian. Di situ biasanya ada informasi produk sekilas sama promo. Jadi biasanya orang yang pengen, aku mau pengen baca-baca dulu misalkan. Biasanya bisa lewat web Sahabat Pegadaian. Bisa baca-baca produknya. Sama Sahabat web Sahabat Pegadaian. Dot apa? ID atau com? Sahabatpegadaian.com. .com ya, oke. Jadi teman-teman kalau yang mau nanya bisa ke @sahabatpegadaian via DM Instagram, atau bisa juga ke www.sahabatpegadaian.com tadi ya. .com. Nah, jadi di sana ada semua produk-produknya. Jadi mungkin baca-baca dulu. Di sana juga pasti ada ya kontak untuk mungkin di telepon, di email atau apa ada ya? Ada. Atau pengen chat langsung di web Pegadaiannya sendiri, webpegadaian.co.id, itu ada fitur chat live-nya juga. Silahkan bisa kalau mau chat live di situ juga bisa. Oh, berarti websitenya sebenarnya ada dua ya, ada pegadaian.id di sana yang ada live chatnya, atau ke sahabatpegadaian.com. Pegadaian.com, ya. Biasanya Sahabat Pegadaian lebih ke promo, .id-nya, ya. Oh, lebih ke promo tuh. Jadi kalau yang mau tahu informasi tentang promo, bukannya ke www.sahabatpegadaian.com ya. Iya, betul banget. Betul. Kalau pengen chat itu ke pegadaian.id. Nah, oke nih Mas. Apa nih selain menawarkan bantuan modal usaha ya, tapi apakah Pegadaian juga memberikan penawaran lain nih, misalnya kayak layanan atau fasilitas seperti edukasi atau program lainnya ya, apabila ada foodpreneur yang butuh hal-hal seperti itu? Bener banget nih, tadi kan udah disampaikan juga memang visi kita tuh ada perpanjangan tangan untuk literasi keuangan. Jadi memang selain kita menawarkan produk untuk foodpreneur ataupun sahabat, kita juga memang memberikan edukasi tentang keuangan. Nah, kalau pengen tahu tadi udah disampaikan di Instagram @sahabatpegadaian. Dan sebenarnya tiap bulan juga banyak sekali acaranya. Seperti bulan ini, apalagi bulan ini tuh bulan Oktober kemarin, bulan inklusi keuangan. Kita 1 bulan itu full maraton webinar tentang pentingnya investasi emas dan keuangan. Itu ada di 61 area. Jadi sahabat Pegadaian juga mungkin udah tahu, 61 area kita jalan selama 1 bulan itu webinar. Kemudian juga ada untuk yang tentang keuangan, tentang pembiayaan haji dan juga pembiayaan usaha. Kita ada di 52 webinar itu selama 1 bulan itu, dan juga ada virtual expo kemarin juga ada. Jadi lebih enak tuh kalau kemarin ikut virtual expo bisa chat di situ tuh, tanya-tanya lebih intens di situ sama adminnya. Itu sih. Jadi biar nggak ketinggalan informasi-informasi tentang cara pengelolaan keuangan, terus produk yang sesuai dengan kebutuhan keuangan, bisa banget ya, di follow Instagram Sahabat Pegadaian. Dan hari ini udah 400.000 followers, alhamdulillah. Alhamdulillah, 400.000 ya, luar biasa. Ya. Banyak followersnya. Nah, nah terus selain tadi kan ngomongin edukasi nih ya. Nah, ini kan juga punya program ya sebetulnya sama Foodies ya, tentang di mana Pegadaian melakukan edukasi ke ribuan pebisnis kuliner nih ya. Nah, boleh dijelasin nggak Mas, itu ini gimana nih, kok bisa gitu punya komitmen sebesar ini gitu kan? Boleh diceritain nggak? Nah, balik lagi tuh tadi ke memang visi kita pengen bagaimana semua orang itu keterjangkauan dengan keuangan, apalagi pengen meningkatkan UMKM. Itu dari pemerintah juga seperti itu. Makanya kita cari-cari nih siapa nih yang cocok nih. Kayaknya Foodies cocok nih kayaknya. Foodies kayaknya dari mulai pembelajaran, dari mulai pengalaman, bisa banget dipakai buat sahabat Pegadaian. Ini mungkin yang belum daftar masih boleh daftar kan ya? Masih boleh dong. Masih boleh banget. Mungkin sahabat Pegadaian atau foodpreneurs yang belum daftar bisa langsung aja daftar. Kenapa? Karena satu tadi bisa dapat ilmu yang banyak dari Foodies. Ya, semua ilmu tentang cara memulai bisnis dari Foodies. Dan kedua, bisa juga dapat partner ataupun sahabat untuk keuangan bisnis nanti dengan Pegadaian. Gitu. Oke, itu teman-teman buat yang mau daftar program 1,5 bulan belajar intensif bisnis kuliner gratis, itu linknya udah aku pin ya di kolom di kolom komennya itu ya, yang di pin nanti. Boleh dicatat dulu, nanti setelah IG Live ini nanti mungkin boleh diulik-ulik itu. Di situ sebetulnya lengkap
semua ininya apa namanya si keterangannya, cara daftarnya gimana, dan webinarnya itu ini ya Mas, si apa Pegadaian ini nggak cuma 1 atau 2 tapi 5 sekaligus. Jadi ada lima webinar gratis dan juga 3 IG live di mana teman-teman Pegadaian ini sangat-sangat luar biasa sebetulnya komitmennya ya untuk mendukung perkembangan teman-teman UMKM ya, khususnya pebisnis kuliner nih ya gitu kan. Jadi di mana programnya kita namakan 1 juta doang bisa jadi pengusaha gitu ya. 1 juta pengusaha dan 1,5 bulan teman-teman bisa belajar di webinar bareng Foodies itu langsung punya kesempatan untuk bisa dapetin lengkap lah gitu 1 juta jadi pengusaha. Nah, kemudian ini yang luar biasa juga ya. Nah, jadi buat para teman-teman nanti yang akan jadi peserta itu masih bisa juga punya kesempatan untuk dapat bimbingan di Sekolah Bisnis Kuliner Foodies ini gratis gratis dikasih sama Pegadaian ya gitu. Jadi ini Pegadaian yang akan kasih beasiswa gratis di Sekolah Bisnis Kulinernya Foodies dan juga bukan cuma itu juga bisa dapat grand prize dengan total hadiah puluhan juta rupiah dan masih banyak lagi deh keuntungan lainnya. Jadi teman-teman bisa langsung join itu linknya udah aku pin di bawah situ gitu. Jadi teman-teman nanti bisa baca-baca dulu atau ya kalau misalnya mau tanya-tanya ke @sahabat_pegadaian juga boleh. Atau tanya ke @foodies.id juga boleh atau misalnya pengen tahu lebih banyak lagi bisa kepoin lah timelinenya ya. Oke. Nah, terus ini Mas boleh nggak nih apalagi kan ini tadi udah sebenarnya udah banyak sih ya tapi kayaknya masih ada lagi deh. Kayaknya kelihatannya masih ada lagi ya. Jadi dukungan apa lagi sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pebisnis dan calon pebisnis kuliner bareng dengan Pegadaian? Oke, mungkin satu lagi nih, kalau mengingat masa pandemi biasanya beberapa memang pengusaha yang mengalami kesulitan nih. Kita juga ada program namanya relaksasi dan juga restrukturisasi kredit. Jadi untuk nasabah Pegadaian yang memang sudah mengalami masa sulit bisa mengajukan relaksasi. Relaksasi itu apa? Jadi bisa mengajukan untuk penundaan kewajiban pembayaran angsurannya. Dan juga tadi ada juga pembebasan denda. Dan juga ada restrukturisasi. Misalkan memang ini jangka waktunya mau diperpanjang bisa nggak? Bisa. Jadi tinggal mengajukan aja dengan syarat dan ketentuan tertentu nanti bisa mengajukan. Untuk kredit yang sudah berjalan bisa diperpanjang mungkin biar angsurannya lebih ringan, biar sisanya bisa buat diputar di modal usahanya. Jadi masih ada program restrukturisasi dan relaksasi khusus untuk UMKM. Nanti tinggal mengajukan, nanti syarat ketentuannya dipenuhi, nanti bisa mendapatkan restrukturisasi ataupun relaksasi kredit. Dan tentunya mudah-mudahan membantu di masa-masa sulit. Ya ini masa sulit sih ya. Tapi tentunya, ya sih saya waktu kemarin sempat dengar sih istilah relaksasi sama restrukturisasi ya gitu. Intinya pastinya ini salah satu fasilitas yang di-provide sama Pegadaian untuk mungkin bisa dikatakan meringankan lah ya relaksasi dan restrukturisasi itu kan lebih dipanjangin gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Dipanjangin napasnya gitu kan. Dipanjangin dikit agar jadi teman-teman bisa punya waktu fokus ke bisnisnya. Ya, jadi mikirin tentang mungkin marketingnya atau apanya. Jadi biarkan di situ Pegadaian yang akan coba bantu. Nah, Mas, ini aku juga sedikit infokan ya. Jadi buat teman-teman ya, mungkin tadi udah aku sedikit teaser ya, gitu. Jadi webinar edukasi bisnis kuliner 1 juta dari pengusaha ini sebetulnya apa gitu. Jadi sebenarnya webinar edukasi bisnis kuliner 1 juta pengusaha belajar gratis selama 1,5 bulan intensif dengan para mentor di Foodies ini sebetulnya adalah program kerjasama antara Foodies dan Pegadaian nih gitu. Jadi teman-teman nih yang mau tahu lebih banyak lagi bisa klik linknya di situ gitu. Atau sebenarnya kenapa sih sebenarnya akhirnya kita mengadakan program ini ya. Jadi karena kita paham nih beberapa teman-teman kan mungkin ada yang punya beberapa hambatan lah, misalnya kayak kurang modal atau kurang ilmu atau kurang bimbingan. Nah, itu kan kadang-kadang bingung nih, aduh saya harus gimana gitu kan. Nah, jadi teman-teman cocok banget yang pada mau mulai usaha atau misalnya bisnisnya sudah berjalan, ini bisa dapat webinar edukasi bisnis kuliner gratis dari
Foodies dan Pegadaian. Ditambah kalau misalnya ikut webinar gratis ini, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan memenangkan beasiswa sekolah bisnis kuliner dengan total hingga nilainya total hingga 100 juta rupiah. Artinya bakal bisa banyak yang dapat ya, gitu, dan kesempatan mendapatkan pinjaman modal usaha dan juga bisa dapetin pilihan ide bisnis juga nanti di webinarnya sekaligus pinjaman modalnya. Jadi kayak paket lengkap lah ya gitu. Jadi dapat pinjaman modalnya, dapat juga ide bisnisnya nih gitu. Dan tentunya 100 peserta terbaik akan mendapatkan pendampingan bisnis atau grup mentoring bulanan eksklusif dari mentor-mentor di Foodies gitu. Jadi tentunya menjadi langkah penting masa depan bisnis kuliner kita nih, bisa diikuti secara gratis. Dan kenapa kita nggak boleh melewatkan kesempatan ini gitu? Karena teman-teman benar-benar bisa dapat banyak banget di 5 rangkaian webinar ini ya, bisa mencari ide dan pengembangan bisnis kuliner, mencari dan menentukan ide produk yang potensial untuk laris di market, strategi membangun brand biar viral, cara jualan laris di Tokopedia dan Shopee, belajar membuat foto dan video yang menarik dan menjual, dan ini juga nggak kalah penting, ilmu menjaga kualitas bahan dan proses atau food safety, dan mengelola keuangan sederhana supaya bisnis nggak boncos. Daftarnya gimana? Daftarnya itu bisa langsung klik di link yang udah aku tulis di situ ya, foodies.id/beasiswa strip Pegadaian. Nah, teman-teman bisa klik di sana juga di sana udah ada detailnya gitu. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa ke DM Instagramnya @foodies.id atau bisa ke @sahabatpegadaian ya teman-teman ya gitu. Oke, Mas, aku coba buka ini ya, sebentar. Aku coba buka. Kayaknya tadi ada beberapa sih yang tanya. Sebentar, aku cek dulu ya. Oke. Sebentar, ini. Oh, ini nih. Ini kayaknya pertanyaannya mengenai Gadai Peduli. Nggak apa-apa ya? Dijelasin sekali lagi aja kali ya. Pertanyaannya begini. Berapa nilai aset minimal untuk mendapatkan program Gadai Peduli? Bisa dijawab nggak, Mas? Oke, masalah aset ya. Misalkan Gadai Peduli kan tadi aku sampaikan pinjaman dengan maksimal 1 juta bisa mendapatkan fasilitas Gadai Peduli atau Gadai bebas bunga. Mungkin buat bayang-bayang berapa sih gram emas yang harus dibawa misalkan biar dapat 1 juta ya. Di sini aku ada contoh nih, ada emas batangan nih, ada yang 1 gram. Mungkin buat sahabat yang suka emas nih, ada yang koleksi emas batangan seperti ini atau mungkin nabung emas. Buat bayangan aja, ini ada 1 gram, ada setengah gram. Jadi 1,5 gram ini cukup banget, dapat 1 juta lebih ya. Tapi kalau mungkin Gadai Peduli cukup 1 juta itu bisa mendapatkan pinjaman 1 juta istilahnya, 1,5 gram emas batangan. Atau kalau mungkin perhiasan, kalau perhiasan kan tergantung karatnya, mungkin sekitar 3 gram atau 2 gram. Tergantung karatnya, kalau karatnya tua mungkin 2 gram atau 3 gram perhiasan, cincin, kalung atau bisa dibawa ke Pegadaian, itu bisa mendapatkan 1 juta. Atau elektronik ya harga pasarannya sekitar 2 juta, itu bisa mendapatkan pinjaman sekitar 1 juta. Jadi untuk bayangan, aku mau biar dapat Gadai Peduli harus bawa barang berapa, mungkin itu bayangannya. Kalau emas batangan cuma 1,5 gram aja dibawa udah bisa dapat 1 juta gitu. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaannya, sebentar aku lihat dulu. Oh ya teman-teman, buat pertanyaan yang relevan dengan ini ya, dengan program kita malam hari ini aja ya, dengan topik yang kita keluarin, itu aja yang aku bacain ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya nggak nyambung, aku nggak bacain. Gitu loh, oke. Ini kayaknya pertanyaannya kepotong ya, tapi mungkin apakah Pegadaian? Gini kali ya, ini kayaknya pertanyaannya seputar Gadai Peduli juga, tapi dia Gadai tuh Peduli. Kayaknya seputar Gadai Peduli, tapi kepotong pertanyaannya. Cuma mungkin boleh nggak Mas dijelasin ini aja kali ya, untuk Gadai Peduli kali ya. Itu kalau misalnya gini, mungkin pertanyaannya lebih ke gini. Kalau misalnya dari mengajukan gitu, misalnya dari mengajukan, itu kira-kira berapa lama sih bisa cair? Oke. Kalau Gadai Peduli, ini bagus banget pertanyaannya. Gadai Peduli itu kan prinsipnya gadai. Gadai itu pinjaman yang sangat simpel. Makanya aku tadi bilang temannya pengusaha banget nih. Kalau butuh modal, gampang dapat uang.
orang yang gadai itu cuma 15 menit udah bisa dilayani dan udah bisa mendapatkan uang. Oh, sebentar ya, nggak pakai hitungan hari Sebentar. kerja ya? Betul. Jadi orang bawa emas batangan kayak gini ke loket Pegadaian, mau gadai langsung dapat uang. Cuman mungkin nanti khusus untuk Gadai Peduli ada screening lagi, Mbak. Apakah Nah, memang masuk kriteria? Ini kan memang untuk orang-orang yang baru mencoba gadai. Jadi biar istilahnya mengetahui bahwa gadai itu mudah dan sangat cepat gitu. Jadi untuk memang dikhususkan untuk nasabah baru atau nasabah yang sudah tidak aktif selama sekitar 2 tahun terakhir. Jadi itu yang di screening yang bisa mendapatkan Gadai Peduli. Tapi tenang, untuk yang nasabah lama pun banyak kok promo-promo yang ada di Pegadaian. Ataupun pilihan gadai dengan sewa modal yang disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Oke. Pokoknya intinya kalau teman-teman masih bingung, saya kira-kira pengennya apa, kemudian produknya apa yang cocok, itu bisa mungkin cek ke www tadi sahabat Pegadaian ya, Pegadaian.com. sahabatpegadaian.com ya. Di situ banyak banget promo-promonya. Atau kalau misalnya mau nanya via chat dulu, via chat dulu Boleh. itu bisa juga ke www.pegadaian.id tadi ya. Code.id. Ya. Benar kan? Oke, nah Ya. ini tadi ada pertanyaan lagi, sebentar aku baca dulu. Oh ini nanya nih, Mas mau nanya perhitungan bunga cicilan emas itu seperti apa ya? Coba silakan. Ini berarti produk lainnya. Jadi sebenarnya di Pegadaian buat Mbak Sarita mungkin dan food planners lainnya, sebenarnya ada 2 produk besar, yaitu produk pinjaman dan produk investasi. Nah, Gitu, kita juga oke. ya produk investasi itu investasi emas. Bisa beli tunai, beli perhiasan tunai, bisa beli cicilan atau beli lewat tabungan emas. Nah, yang ditanya tentang cicilan emas kayak ini nih mungkin ya. Jadi kayak emas batangan gini, kalau sahabat Pegadaian atau food planners mau beli itu bisa beli cash atau bisa ngangsur atau cicil emas namanya. Caranya Oke. cukup DP atau uang muka 15%. Misalkan harganya 900.000 nih sekarang. Cukup 15%, mungkin sekitar 150 ribuan lah. Nanti sisanya bisa diangsur nih, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan bisa. Kenapa pilih cicil emas? Karena harganya diikat pas akad. Oke. Jadi angsuran nggak berubah walaupun harga emas naik. Itu keuntungannya. Misalkan beli langsung 1 kilo harga sekarang, angsurannya tetap sama, nggak berubah walaupun harga emas naik. Itu keuntungannya. Syaratnya cukup bawa KTP ke outlet terdekat, mau cicil emas. Atau kalau pengen praktis bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital. Tadi selain untuk nabung emas, juga ada produk cicil emas. Sama, itu tinggal Oh. buka aplikasinya, pilih mau kepingan apa, ada banyak kepingannya. Ada yang Antam, UBS, ada Galeri 24, ada Lotus. Jadi tinggal pilih sukanya yang mana. Mau yang produk terkenal, misalnya saya sukanya Antam, ya nggak apa-apa harganya lebih tinggi, misalnya gitu. Atau mau yang Galeri 24 harganya lebih murah. Karena memang sebenarnya sama-sama 24 karat, tapi memang kita juga memenuhi orang-orang yang memang pengen produk-produk tertentu. Bisa cicil, kasih uang muka langsung, transfer, DP, udah. Jangan lupa pakai kode promo ya. Lumayan kan dapat kode promo. Iya, kode promonya. Langsung transfer, udah selesai, tinggal ngangsur tiap bulan dengan angsuran yang sudah diikat di awal tadi. Nanti sudah lunas, tinggal datang ke Pegadaian tadi yang dipilih di mana untuk ngambil barangnya. Sesimpel itu. Ngambilnya setelah apa ya, Mas ya? Setelah lunas. Setelah lunas ya? Ya. Gitu, oke. Berarti teman-teman tetap aja ya sebenarnya bisa punya emas tapi dengan cara nyicil ya. Karena kan kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya nggak ngambil program itu biasanya hilang uangnya. Habis. Gitu. Nah mungkin itu tadi ya. Dan keuntungannya harganya udah diikat pas akadnya ya. Di awal, ya. Apalagi kalau pas harga turun tuh, yang pinter tuh, pas harga turun, DP tuh udah enak nanti ngangsurnya. Nah kalau misalkan nggak mau cicil emas, saya nggak bawa fisiknya nggak apa-apa deh, lebih aman. Saya pengennya online aja, bisa pakai tabungan emas tadi. Malah lebih murah lagi, itu nabung retail mulai 0,01 gram sekitar 8.000 atau 10.000 lah. Kalau lewat aplikasi 50.000 udah bisa nabung. Jangan lupa pakai kode promo. Tetep, nanti banyak-banyak udah punya tabungan karena fiturnya lengkap banget. Jadi tabungan emas itu kan prinsip sebenarnya adalah jual beli dan dititip.
emas. Jadi fisiknya benar-benar ada dan dititip di Pegadaian. Nah, fiturnya itu bisa jual beli, bisa ditransfer, bisa dicetak emas batangan seperti ini juga bisa, atau mau digadaikan pun juga bisa. Jadi memang udah lengkap gitu. Nah, balik lagi nih buat para pengusaha, foodpreneurs, memang tadi aku bilang nih 3 serangkai nih. Pengusaha, emas sama Pegadaian nih, biar gampang nanti sewaktu-waktu butuh modal, apalagi mendesak, dan langsung datang ke Pegadaian 15 menit udah dapat modal kan lumayan. Atau lewat aplikasi langsung cair kan lebih mudah lagi. Yang paling penting di-download dulu aja kali ya. Ya, download. Di-download dulu aja Pegadaian digitalnya, baru nanti di sana bisa korek-korek tuh ada program apa aja gitu kan. Terus tadi kan ada yang gadai sama ada yang investasi ya. Jadi artinya teman-teman bukan cuma bisa dapat tambahan pinjaman gadai modal, tapi bisa juga kalau misalnya pengen nabung, di sana banyak banget instrumennya ya. Ada juga yang kan kadang-kadang teman-teman pengen punya emas tapi kayaknya duitnya belum cukup gitu kalau untuk beli emas gitu. Nah, itu Pegadaian punya juga produknya tadi ya, cicil emas ya berarti namanya, atau apa tadi? Investasi emas, ada cicil emas, tunai, tabungan emas juga ada. Oke, nih Mas, aku buka satu pertanyaan terakhir kali ya, soalnya ini boleh. Banyak kan kurang nyambung sih ini. Aku ada yang bertanya nih, izin bertanya Mas, untuk gadai BPKB di Gadai Syariah sudah bisa belum ya? Ini sebenarnya nggak tahu nyambung dengan webinar, nggak apa-apa, ini yang terakhir. Monggo Mas dijawab. Ya ini tadi mungkin menyambung buat tadi ada pembiayaan ataupun investasi ya. Pembiayaan di Pegadaian itu tadi ada yang gadai barang, jadi barang dibawa langsung cair. Ada yang memang hanya BPKB-nya aja. Saya mau nitip BPKB-nya aja nih. Tadi udah disampaikan di awal kan, yang persyaratannya perlu data diri, data kendaraan, sama keterangan nanti baru disurvei. Kalau itu memang jangka waktunya 3-1 minggu. Untuk prosesnya sekarang udah bisa diproses. Mungkin kemarin memang sempat ada kita lebih selektif untuk memilih nasabah ya. Jadi mungkin bukannya ditutup, tapi mungkin lebih selektif memilih nasabah. Tapi sekarang juga dibuka. Kalau nasabahnya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kemampuan bayar, pasti bisa dicairkan. Gitu. Dengan syarat kendaraannya juga sesuai. Gitu. Jadi memang tidak ditutup, cuman memang kemarin lebih selektif untuk nasabahnya. Gitu. Baik, itu semoga menjawab tadi pertanyaan ya dari siapa tadi namanya ya? Sampai lupa saya agak bohong. Oh, dari Rido WRDN _. Oke Mas, kita sampai di sesi yang paling menyenangkan sebenarnya, ritualnya IG Live Foodies yang adalah foto bersama. Apa tuh? Oh, ya, foto bersama. Gitu. Jadi buat teman-teman, ayo pada di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa ketika print screen dan upload di IG story masing-masing, harus di-tag ke @foodies.id dan @sahabatpegadaian ya teman-teman ya. Kalau mau dihias-hias juga boleh, dikasih poin-poin juga boleh. Gitu. Tapi ayo di print screen dulu ya. Saya mau foto bareng dulu. Foodies ya. Ya, Foodies. Semoga Oke. Siap. Oh ya, tapi sebelum kita berpisah nih ya, sebelum kita sudahi si IG Live kita malam ini, boleh ya minta closing statement dong dari Mas Isa? Silakan. Apa ya? Sebenarnya tadi udah banyak banget, mungkin dirangkum aja. Boleh. Buat sahabat Pegadaian atau foodpreneurs, jangan ragu untuk memulai usaha. Karena sebenarnya prinsip berusaha itu cuma satu. Mungkin yang lebih ahli foodies, tapi kalau dari aku prinsip usaha cuma satu. Yaitu niat ataupun kemauan. Karena ini dibuka jalannya sudah lebar, ada peluang, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan pembiayaan juga, dan juga tadi ada hadiah yang luar biasa. Bisa digunakan kesempatan ini untuk membuka usaha. Apalagi namanya zaman sekarang, pintar-pintar mengatur keuangan, kalau nggak bisa mengatur pengeluaran, ya kita coba buka-buka keran untuk menambah pendapatan, contohnya dengan membuka usaha ini. Jangan takut untuk berusaha, dan satu lagi, cari partner keuangan ataupun sahabat keuangan kalau memang udah berusaha, karena itu sangat penting.
untuk mencari modal itu harus mencari partner yang aman dan juga bisa diandalkan dan juga bisa cepat mendapatkan dananya, salah satunya di Pegadaian. Mungkin itu Mbak Sarita untuk penutup di malam hari ini. Baik, terima kasih buat Mas Isa yang udah banyak ngasih banyak banget lah informasi. Iya, sharing juga iya, promo juga iya. Kemudian ngasih motivasi juga. Iya, terima kasih banget Mas untuk waktunya di malam hari ini gitu. Jadi teman-teman yang pengen masih belum puas nih, pengen masih nanya lagi itu langsung follow aja ke @sahabatpegadaian ya, teman-teman ya. Atau tadi Ya, kunjungi ke websitenya Pegadaian di www.pegadaian.id atau di www.sahabatpegadaian.com, pegadaian.com gitu. Jadi ya, bisa langsung ditanya di situ dan jangan lupa kalau mau tahu ada program apa aja langsung download aja Pegadaian Digital atau buat teman-teman ya. yang mungkin saya bingung kalau harus download datang aja ke cabang-cabang Pegadaian ada 4.500 3.000 berapa sih tadi? Saya lupa tuh. 4.300. 4.300 yang ada 4.300. di seluruh Indonesia. Jadi boleh kalau misalnya nggak takut gitu ya masuk tanya-tanya dulu aja juga boleh lah ya. Pasti nggak akan diusir kan ya. Iya, Mbak. Gitu kan. Oke, gitu dulu mungkin dari saya Mas Isa. Ya, Thank you banget buat waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman tadi sahabat Pegadaian atau teman-teman foodpreneur yang juga lagi masih stay tune di IG Live kita malam hari ini gitu dan semoga sharingnya hari ini berguna buat teman-teman foodpreneur dan juga pasti dapat berkah balik lagi ke Mas Isa dan ya. semua teman-teman di Pegadaian. Amin. Amin ya robbal Amin alamin. gitu. Saya Dan juga ya gimana? dan juga semoga sehat selalu buat semuanya ya. Jangan lupa daftar. Jangan lupa daftar dan jangan lupa pakai kode promo ya. Iya. Oke, segitu dulu dari saya. Saya Sarita Ya. Suteja mewakili teman-teman dari Panitia Foodies mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di IG Live Foodies on Sharing selanjutnya. Dan nggak lupa juga terus maju pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Malam. Terima kasih.